Oke, kita masuk ke materi. Sebenarnya kita kan seorang industrial engineer gitu. Nah, kalian sudah kuliah selama berapa semester ini? 5 semester. Apa sih sebenarnya industrial engineering gitu yang kalian tahu? Silakan. Saya bawa absensi kok, jadi langsung tak kasih bintang untuk diskusi. Kenapa? Kan kalian udah kuliah selama 5 semester. Apa masih bingung tentang konsep teknik industri? Bentar ya, tak pause dulu. Oke, apa yang dilakukan oleh seorang industrial engineer? Jadi kita lihat di yang paling bawah, ini ada human activity system, concerned with various aspect of physical workplace at which human activity occurs. Jadi dia berkonsentrasi pada beberapa aspek physical workplace, tempat kerjanya ya, tempat kerjanya secara fisik. Di mana ada human activity di situ. Jadi ini lebih ke kayak ergonomi, K3, APSK gitu ya. Jadi terkait physical workplace atau tempat kerja. Kemudian di sini ada manajemen control system concerned with processes and procedures related to planning, measuring, and controlling all activities within the organization. Jadi dia lebih berkonsentrasi pada proses-prosesnya, prosedurnya, yang berkaitan dengan perencanaan, pengukuran, dan juga kontrol dari segala aktivitas di dalam organisasi. Nah, ini disebut adalah manajemen control system. Nah, ini mereka berkolaborasi menjadi satu di sistem manufacturing. Nah, manufacturing system ini kan pasti ini ya kompleks ya, karena banyak departemen gitu yang terkait. Makanya ini disebut dengan sistem integrated atau integrated system yang saling berintegrasi antar departemennya, entah itu engineering, entah itu logistik, entah itu PPIC, entah itu produksi. Nah, itu kita bisa masuk ke dalam sistem itu. Jadi kalian bisa masuk ke engineering-nya, kalian bisa masuk ke logistiknya, kalian bisa masuk ke PPIC-nya, bahkan di produksi juga kalian bisa kan untuk produktivitas. Nah, disitulah industrial engineering bisa berkecimpung di dalam bidang tersebut. Apa yang harus dilakukan itu kalian bisa melakukan di situ. Bahkan R&D juga bisa kan, itu juga berkaitan ya sama produksi, engineering dan lain sebagainya. Nah, di sini apa sih yang dilakukan oleh mahasiswa teknik industrinya? Nah, kita harus bisa mengidentifikasi dan memformulasikan masalah, membuat dan menganalisis model sistem masalah, kemudian membuat rekomendasi solusi atas masalah. Jadi yang pertama ini kayak step-stepnya ya. Pertama identifikasi dan formulasi dulu masalahnya apa, kemudian membuat dan menganalisis model sistem yang udah dibuat, modelingnya, kemudian kita mengusulkan rekomendasi dari solusi yang masalah ini di awal tadi. Kemudian ada decision making process. Nah, pembuatan keputusan, ini prosesnya tuh gimana sih? Kok bisa muncul keputusan itu awalnya dari mana? Nah, awalnya itu juga dari real system gitu. Dari real system akan muncul data, informasi. Di situ kita akan mendapat knowledge atau insight di mana, oh ternyata dari data ini tuh ada yang nggak beres nih, misal di produksinya gitu kan. Berarti ada problem, kenapa kok produktivitasnya bisa menurun gitu. Jadi ada masalah nih berdasarkan data dan informasi yang diterima. Nah, maka seorang industrial engineer ini kan dapat ngerti nih, oh berarti kita harus mendefinisikan problemnya nih, kita harus tahu nih problemnya ini dari mana, akar permasalahannya apa gitu. Nah, dari situ, dari real system ini bisa dibuat model standar. Jadi sebagai representasi dari sistem aslinya gitu loh. Dibuat modelingnya biar lebih memudahkan kita untuk uh,
menganalisis apa sih yang sebenarnya terjadi, permasalahannya apa, maka setelah itu akan muncul sebuah solusi. Nah, solusinya ini yang nantinya akan digunakan oleh seorang industrial engineer untuk membuat decision atau keputusan. Nah, dari keputusan itu maka dilaksanakan aksinya. Oh, jadi tuh ini loh usulan perbaikannya tuh ini. Nah, ini harus di action. Setelah di action, maka akan terlihat di real sistemnya apakah solusi atau keputusan yang dibuat tadi itu sudah benar, sudah baik, sudah optimal. Maka ketika diterapkan ke dalam real system akan meningkatkan produktivitasnya kembali. Contohnya seperti itu. Nah, ini untuk yang pertama, mahasiswa sudah mengenal beberapa model, dan yang kedua, dalam pemodelan sistem, mahasiswa belajar untuk membangun model. Jadi, di sini nanti kita akan belajar membangun model. Nah, ini dari tugas kalian ya, tugas besarnya proyeknya ini adalah membangun model. Nah, ini untuk pengantarnya, jadi sebuah call center beroperasi 24 jam sehari, bertujuan memberi respons secepat mungkin. Setiap panggilan masuk dicatat nama, alamat, nomor telepon, seberapa darurat, dan jenis pelayanan yang dibutuhkan. Tingkat respon minimum dengan menjadwalkan banyak staf dalam setiap waktu. Dampaknya, banyak staf menganggur di luar jam sibuk. Nah, jadi kita harus melihat secara sistem gitu. Kalau misalnya kita cuma lihat di jam-jam sibuknya, maka misalnya keputusan kita berarti menambah karyawan, misal sampai 10 gitu. Tapi ketika di jam-jam yang tidak sibuk, itu nanti 10 karyawan itu pastinya akan menganggur gitu. Atau karyawan yang lama itu juga akan ikut menganggur gitu. Karena ketika di jam yang tidak sibuk itu mereka juga nggak mendapat panggilan gitu. Nah, makanya diperlukan pendefinisian masalah di sini karena problemnya adalah mengalokasikan staf pada jam operasi. Nah, berarti gini aja nih, ternyata jam-jam sibuk itu tuh ada di jam sekian sampai jam sekian. Nah, kita menambah karyawannya, kita pakainya sistem shift aja nih. Sistem shift-nya itu berarti ditambahnya adalah ketika di jam-jam sibuk. Misal, di jam-jam sibuknya adalah di jam 1 sampai jam 5 gitu. Nah, kita berarti menambah staffnya cuma di jam 1 sampai jam 5 aja. Untuk yang shift awal pagi itu kita nggak perlu nambah staff karena memang jam-jam sibuknya adalah jam 1 sampai jam 5, misal seperti itu. Karena berdasarkan data atau informasi tadi ya sebelumnya yang didapatkan. Kalau ternyata jam-jam sibuknya itu adalah jam sekian sampai jam sekian. Jadi kita tahu di mana kita harus menambahkan karyawan dan bagaimana untuk penambahan karyawannya. Nah, ini dengan pemodelan sistem ini kita bisa mengetahui untuk hasil yang optimal gitu. Nah, dari tadi kita membahas tentang sistem terintegrasi dan lain sebagainya. Kalau kalian sendiri, menurut kalian sistem itu apa sih? Silahkan bisa diskusi lagi. Apakah yang dimaksud dengan sistem? Resume dulu. Oke, berarti kita udah dapat beberapa definisinya ya. Ada yang kurang dikit, yang satunya jadi saling menambal kekurangan. Nah, ini untuk definisi berdasarkan para ahli. Yang pertama dari Donella tahun 2008. Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling berhubungan dan terorganisir secara koheren dengan cara tertentu untuk mencapai sesuatu. Mungkin sesuatunya ini yang dimaksud adalah tujuan. Kemudian kalau berdasarkan Nagrat dan Gopal tahun 90, ini adalah sekumpulan komponen di mana komponen individu dibatasi dengan menghubungkan hubungan timbal balik yang sedemikian rupa sehingga sistem secara keseluruhan memenuhi fungsi khusus dalam menanggapi berbagai tuntutan atau permintaan. Ini ada sekumpulan komponen juga, kemudian ada hubungan timbal baliknya juga. Kalau menurut Delzang, ini adalah sekelompok elemen yang saling berinteraksi, saling terkait, atau saling tergantung membentuk keseluruhan yang kompleks. Nah, di mana dari beberapa definisi ini, kita simpulkan untuk komponen sistem. Jadi, sistem itu terdiri dari sekumpulan objek bernama entitas yang memiliki satu set properti bernama atribut.
Nah, di sini kita bisa menyebut dengan elemen. Nah, nanti kita pelajari apa sih yang dimaksud dengan entitas gitu. Terus atributnya juga yang mana. Kemudian dari atribut-atribut yang berbentuk variabel berupa interaksi objek atau parameter yang berupa atribut intrinsik itu ada interaksinya, ada interconnection-nya. Nah, kemudian dari interaksi antar objek tersebut menjelaskan mengenai uraian dan perilaku sistem yang penting untuk mencapai sebuah tujuan atau fungsi. Ini function atau purpose. Nah, jadi kalau kalian lupa, ingat-ingat aja gitu. Untuk keywordnya ini adalah elemen, interconnection, dan function atau purpose. Nah, di sini kalau kita secara singkat ya untuk mendefinisikan sistem ini, berarti sistem adalah sekumpulan elemen-elemen yang saling berinteraksi, nah ini interconnection ya, saling berinteraksi satu sama lain atau saling ketergantungan yang membentuk atau untuk mencapai tujuan atau fungsi tertentu. Nah ini untuk sistem komponennya kalian bisa ingat-ingat tiga ini. Kalau misalnya agak lupa-lupa, ini kan tadi definisinya panjang-panjang ya untuk yang dari ahli-ahli gitu. Nah, kalau kalian lupa, itu pegang aja untuk keywordnya. Oh, sistem itu tuh ada elemennya, ada interconnection-nya, atau ada interaksinya. Kemudian untuk mencapai tujuan tertentu, gitu. Nah, itu ingat-ingat aja untuk keywordnya. Nah, kalau dari gambar ini, bisa nggak kalian mengidentifikasi bagian-bagian gambar di samping? Menurut ini ya, sistem komponen, misal elemennya apa, interconnection-nya apa, untuk fungsi tujuannya apa. Ada yang bisa mengidentifikasi? Hati-hati dengan gambar yang diberikan atau gambaran lah kalau nanti kalian kerja gambaran yang diberikan. Jadi kita memang harus mengetahui gambaran yang diberikan apakah berhenti sampai situ saja atau memang gambaran itu hanya sebagian kecil yang ditampakkan. Nah, kalau dari gambar di sini itu kan kita hanya melihat pohon batangnya dan kemudian daun-daunnya aja kan. Nah, sedangkan apakah kita bisa menyebut sekumpulan ini sebagai sistem di dalam hutan gitu? Bisa nggak kalau kita sebut itu? Dengan bermodel gambar ini aja, ada pohon, ada apa daun, terus ada yang menjuntai ini. Apakah sudah bisa kita sebut sebagai hutan gitu? Karena kalau hutan itu kan udah suatu sistem ya, banyak yang berinteraksi di situ, elemennya juga banyak. Nah, di sini kalian harus hati-hati gitu. Ketika disediakan suatu gambaran umum, maka ini adalah suatu jebakan gitu, karena tidak ada identifikasi akhir proses. Terlalu banyak subelemen. Subelemennya itu ya daun-daun ini kan. Kemudian ini kehilangan sistem, contohnya tidak bisa melihat hutan untuk pohon-pohon. Maksudnya itu tuh kita tidak bisa melihat sekumpulan suatu pohon itu menjadi sebuah sistem hutan gitu. Karena suatu sistem hutan itu kan yaitu tadi yang dibilang sama Mas Miftahul Huda, ada tanah, ada akar, kemudian ada matahari. Tapi itu nggak kelihatan semua kan di sini gitu. Nah, itu makanya kita nggak bisa mendeskripsikan elemennya itu secara menyeluruh gitu, karena yang tercapture atau yang ada di sini itu hanya hutan, hanya pohon, hanya daun-daun gitu. Bahkan tanahnya aja nggak kelihatan, akarnya aja nggak kelihatan gitu. Padahal suatu sistem di hutan itu kan juga butuh air kan. Mereka bisa seger-seger kayak gitu kan juga butuh air. Kemudian
misal ada hewan-hewan yang saling berinteraksi di situ, dari kotorannya itu nanti juga bisa jadi pupuk dan lain sebagainya. Nah, dengan gambaran atau capture seperti ini, kita nggak bisa menyebut hal itu adalah satu sistem yang keseluruhan yang saling terintegrasi, itu kita belum bisa. Jadi paling ini juga kita bisa mendeskripsikannya hanya sekumpulan pohon-pohon. Loh, bisa aja ini di kebun, bukan hutan, kayak gitu. Nah, jadi hati-hati. Nah nih, think about this. Apakah tiap bagian itu saling mempengaruhi gitu? Nah, apakah bagian-bagian tersebut bersama-sama membuat efek yang berbeda dari efek yang ditimbulkan oleh bagian dia sendiri? Nah, misal ketika kita berkolaborasi itu nanti akan menghasilkan efek yang berbeda gitu loh. Ketika kita tuh hanya sendiri kayak gitu. Nah, itu kan saling interaksinya itu kan kita bisa lihat. Di sini, it's easier to learn system elements than about its interconnection. Jadi sebenarnya lebih mudah buat belajar mengidentifikasi elemen sistemnya itu apa aja sih, dibandingkan dengan kita belajar interkoneksinya atau keterkaitannya itu tuh apa gitu. Agak susah kan, misal antara tadi ada elemen akar, tanah, pohon. Nah, akar sama tanah interkoneksinya apa? Akar sama pohon interkoneksinya apa? Tanah sama pohon interkoneksinya apa? Gitu. Terus daun sama akar interaksinya apa? Nah, kita kalau nggak belajar biologi kan kita nggak tahu kan. Ternyata akarnya itu adalah menyerap sari-sari di dalam tanah gitu. Entah itu air, entah itu apa namanya hasil dari pupuknya itu untuk geburnya itu gimana. Nah, itu kalau kita nggak punya pengetahuan lebih tentang itu, kan akan susah untuk memahami interkoneksinya. Nah, maka dari itu, kita harus melihat itu sesuatu secara sesimpel mungkin, tapi tidak membuat mereka tuh lebih sederhana. Nah, kayak tadi ya, ini kita membuatnya secara simpler, menjadi lebih sederhana. Padahal itu nanti akan memotong gitu loh. Kita nggak tahu apa itu benar hutan, apa itu benar cuma kebun, apa itu cuma lahan udah sekota itu, toh kita nggak tahu gitu. Nah, jadi jangan membuat sesuatu itu menjadi lebih sederhana sesuai kemauan kita sendiri gitu. Jadi pentingnya untuk membuat sistem itu tuh secara menyeluruh, yang tadi ya holistik itu kan menyeluruh maksudnya. Nah, ini ada contoh di mana ada kesalahan ketika kita melihat sistem itu tidak secara menyeluruh. Ada 3 orang. Untuk mendeskripsikan gajah itu gimana sih? Karena dia tidak mendeskripsikan, dia nggak tahu gitu loh, karena secara keseluruhan sistemnya itu seperti apa. Maka ini seolah-olah seperti orang buta atau orang yang nggak bisa lihat, tapi dikasih beberapa part dari sebuah sistem. Ini yang orang pertama. Dia bilang kalau ini tuh besar, large, rafting, keras gitu kan. Terus lebar, terus kokoh gitu. Nah, apakah itu mendeskripsikan suatu gajah gitu? Terus yang orang kedua, ini apa namanya, kokoh banget kayak pilar nih bentuknya karena dia dikasih kakinya. Kemudian kalau yang belakang ini orang ketiga dikasih ekor, dia bilang gimana gajah itu? Dia tuh kecil, panjang, dan juga suka bergerak kayak ular. Nah, inilah ada kesalahan ketika kita membuat sesuatu itu tuh menjadi lebih sederhana, tidak melihat secara kompleks atau tidak melihat secara menyeluruh. Nah, ini contohnya ketika seseorang diberi tugas untuk mendeskripsikan suatu gajah dan di dia tidak melihat secara keseluruhan. Oh, gajah itu tuh keseluruhannya tuh seperti apa. Itu ibaratnya kayak gini. Nah, bagaimana dengan kacamata Anda? Nah, itu kan tergantung kan. Kita mendistribusikan sistem dari tata nilai yang kita yakini, kemudian dari pengetahuan kita, dari pengalaman kita. Nah, itu tadi kan makanya pentingnya pengetahuan kita itu sejauh apa. Jadi, kita bisa memahami interkoneksinya itu kayak gimana. Kita bisa menganalisis elemennya secara detail itu seperti apa. Itu dari pengetahuan, dari pengalaman yang kita punya sejauh apa. Kemudian tata nilai yang kita yakini itu seperti apa. Bahwa kita tuh tipe orang yang ketimuran atau tipe orang yang lebih bebas untuk uh,
bebas kayak berjiwa bebas gitu lah, itu kita beda kacamata, itu pasti akan beda pemikiran, beda analisis lagi. Nah itu makanya bagaimana dengan kacamata Anda itu terbatas sejauh mana. Nah, ini ada pemecahan masalah secara komprehensif, secara sistematik. Kalau sistematik di sini adalah sesuai ya, langkah per langkah, setiap langkah jelas tujuannya. Kemudian sistemik, kita harus berpikir secara sistemik. Sistemik itu adalah sistematik plus mempertimbangkan berbagai faktor. Jadi selain secara sistematik, kita juga bisa mempertimbangkan berbagai faktornya, kemudian karakteristik setiap faktor itu seperti apa sih, biar kita paham interkoneksinya nanti seperti apa, terus interaksinya berbagai faktor, nah kayak gitu. Nah di sini ada contoh sistem dan environment atau lingkungannya. Ini contohnya adalah automobil driving system ya, kayak Tesla itu loh, yang automatic pilot itu. Nah ini sistem boundary itu adalah batasan suatu sistem. Nah, yang di luar batasan sistem itu kita sebutnya adalah sistem environment atau lingkungan sistemnya. Kalau lingkungan sistem ini dia itu berpengaruh tapi tidak langsung gitu loh. Jadi bukan apa ya namanya istilahnya tidak langsung di inputnya terus berubah kayak gitu enggak. Jadi dia berpengaruh secara tidak langsung. Kalau di sini inputnya itu adalah merupakan cause variable atau variabel penyebab. Contoh untuk yang tadi kasus mobil tadi ya. Yang pertama inputnya adalah posisi dari akselerasi, kemudian dari brake pedal atau apa namanya yang giginya itu, kemudian gear level, steering wheel, the slope of highway. Jadi posisi dari akselerasi, kemudian pedalnya itu apa sih kalau kalian sebut bahasa Indonesia-nya? Yang di kiri itu loh, saya kok lupa. Transmisi ya, transmisinya itu, kemudian gear level, apakah level 1, level 2, level 3, kan pasti berbeda kan, steering wheel, apakah dia itu power steeringnya itu bagus apa enggak, kan itu juga berpengaruh. Terus slope of highway, jadi sudut jalannya itu apakah belok-belok, apakah naik curam, apakah turun curam, nah itu berpengaruh. Kemudian output atau responsnya ini adalah variabel efeknya. Nah, dari penyebab ini akan menyebabkan efeknya seperti apa gitu. Nah, kayak posisi akselerasi, terus kemudian brake pedal sama gear level, ini kan akan mempengaruhi dari speed automobilnya kan. Kalau misalnya kalian gear levelnya itu adalah 1, otomatis speednya yuk rendah, paling 20 km per jam, nggak nyampe malah biasanya ya. Nah, kalau speednya sampai gear level sampai 5, berarti kan speednya bisa sampai 100, 120, bahkan lebih gitu. Nah, itu adalah contoh input dan outputnya. Sama ini, slope of highway. Jadi, untuk ketajaman highway-nya itu untuk jalannya itu tuh seperti apa sih? Nah, itu akan mempengaruhi juga posisi dari otomobil. Kalau misalnya dia itu di jalan yang sempit cuma satu mobil, nah ini dia posisinya tuh mau di mana gitu. Nah, kalau yang di jalan yang lebar gitu, bisa muat 2 mobil, ya dia nanti posisinya mau di mana itu akan mempengaruhi. Nah, di sini ada input. Input ini adalah sistemnya kayak proses ya kan, biasanya ini kalau kayak gini input, proses sama output gitu. Nah, ini adalah sistemnya. Apa sih yang dilakukan oleh si sistemnya itu? Kemudian dari outputnya ini akan memberikan feedback, di mana nanti ini juga inputnya juga memberikan feed forward, di mana nanti akan mempengaruhi bagaimana sistem itu dikontrol. Nah, itu akan mempengaruhi ini. Yang dilakukan sistem nanti akan terpengaruh dari bagaimana sistem tersebut dikontrol. Ini ada karakteristik sistem berdasarkan Churchman tahun 1968. Yang pertama, tujuan sistem secara keseluruhan. Lingkungan sistem, yaitu sistem environment tadi, sumber daya sistem, komponen sistem, dan manajemen sistem. Tujuan sistem secara keseluruhan, ini tujuan hanya bisa menjadi tujuan nyata jika dapat diterima dari sudut pandang sosial. Seseorang tidak dapat menyatakan tujuan tanpa pemeriksaannya sangat hati-hati tentang konsekuensi dari tujuan ini. Jadi memang harus menentukan tujuan itu ya
sesuai dengan riset atau kebutuhannya. Jadi jangan sampai kita tuh membuat sesuatu produk dengan tujuan yang sebenarnya customer tuh nggak butuh itu gitu loh. Tapi kok kita bikin terus tujuannya buat apa? Karena orang bikin produk itu kan buat memenuhi keinginan dan kebutuhan customer gitu. Tapi kalau kita nggak punya tujuan untuk memenuhi dan masuk ke pasar konsumen terus buat apa gitu produknya. Lingkungan sistem atau sistem environment bagian yang berada di luar sistem, tetapi perubahan pada lingkungan environment dapat menghasilkan perubahan pada sistem utama. Elemen eksternal yang pengaruhnya tidak relevan dengan komponen sistem berarti bukan bagian dari lingkungan sistem. Nah, jadi kayak misal di pabrik apa gitu ya, ngirim barangnya itu dari luar negeri gitu lah. Dari luar negeri dia dikirimnya pakai kapal. Kayak kemarin contohnya kapal terusan Suez itu ya yang nyangkut. Nah, itu kan sebenarnya adalah dari luar sistem kan. Kalau supplier itu memang supplier itu masuk ke dalam sistem. Cuma apa namanya istilahnya ketika pengirimannya itu kan udah di luar kuasanya dia kan pengirimannya itu. Nah, jadi ketika barang kita itu tertahan karena ada problem ketika pengiriman di kapal itu, otomatis nantinya akan mempengaruhi dari produksinya. Apakah ketika barang kita tertahan karena problem di terusan Suez ini menyebabkan produksi kita itu terlambat? Nah, kayak gitu. Kalau misalnya dia menyebabkan produksinya terlambat, kan otomatis mempengaruhi sistemnya di dalam. Tapi kan tadi itu ya, nggak secara langsung tadi itu ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan lingkungan sistem atau sistem environment. Nah, kalau misal gagal petani gagal panen gitu. Nah, apakah itu kan memang di luar sistem, tapi apakah mempengaruhi secara signifikan dengan pabrik apa ya pabrik garmen misal? Apakah hal itu berpengaruh langsung gitu ke dalam industri garmen tersebut? Kan enggak. Lah itu adalah contoh yang tidak relevan pengaruhnya terhadap komponen sistem. Kemudian sumber daya sistem adalah sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sistem memiliki kendali atas sumber daya. Sumber daya dapat dipengaruhi untuk meningkatkan keunggulannya terhadap sistem. Misal tadi materialnya kita cari yang grade-nya bagus atau ada nih supplier yang bisa ngasih material grade-nya bagus tapi murah. Kemudian sumber daya itu bisa sumber daya manusia. Nah, ini biasanya di bagian rekrutmennya. Oh, kita tuh perlunya sumber dayanya yang kayak gini untuk orang logistik gitu. Nah, itu akan mempengaruhi dari sistem. Komponen sistem besar perlu dibagi menjadi komponen untuk membantu dalam menentukan kinerja sistem secara menyeluruh. Jika kinerja komponen dapat diidentifikasi, akan meningkatkan kinerja seluruh sistem. Bagian atau komponen sistem adalah kegiatan atau pekerjaan berbeda yang harus dilakukan oleh sistem. Nah ini, kalau misalnya sistem kita itu terlalu besar, kita itu bisa mengerjakannya itu kayak per bagian gitu. Misal sistem dalam industri itu kan misal gede banget ya yang perusahaan gede gitu. Nah kita ini mau melakukan improvement atau melakukan apa ya istilahnya tuh gimana sih caranya biar perusahaan kita tuh profitnya naik. Tapi kan itu kita harus cari dulu masalahnya. Oh masalahnya itu yang paling besar, misal di bagian produksi. Nah itu kita harus istilahnya tuh harus memotong dulu sistem perusahaan itu. Oh, berarti kita potong dulu, kita mengerjakan di sistem produksi dulu agar profit yang paling besar itu bisa kita tambal dulu. Nah, tapi kan kita tetap harus melihat secara keseluruhan. Apakah produksi ini kenapa ya? Misal materialnya itu tuh ternyata banyak yang jelek, itu kan berarti dari logistik. Nah, kita juga harus tahu interkoneksinya itu. Nah, hati-hatinya itu di situ. Meskipun kita memotong sistemnya, tapi potongannya itu juga harus kita lihat gitu. Hubungannya itu dengan mana saja. Makanya perlunya identifikasi di awal masalahnya apa itu biar kita tahu. Kemudian manajemen suatu sistem berkaitan dengan pembuatan rencana untuk sistem tersebut.
seperti pengaturan tujuan untuk keseluruhan sistem, mendefinisikan lingkungan sistem, pemanfaatan sumber daya, dan pembagian sistem menjadi komponen. Praktisi manajemen bertugas untuk mengelola sistem, membantu tim manajemen dalam meninjau prosedur kontrol. Kontrol ini termasuk memeriksa kinerja sistem terhadap tujuan yang ditetapkan, serta mengadaptasi sistem untuk perubahan di lingkungannya. Nah, ini tugasnya ya, seorang manajemen sistem. Kan tadi ada di awal, kan manajemen sistem itu ya untuk sistem yang terintegrasi, dia memanage